Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Menyapa Anda kembali dalam program Kipra Desa untuk kebersamaan kita malam hari ini di Pro 1 dari Makassar FM 94,4. Edisi kebersamaan kita hari ini ya Rabu 20 Juli 2022 bersama saya Arfan Yusri. Dan Kipra Desa kita malam hari ini akan membahas terkait kegiatan HKM meningkatkan partisipasi KTH dalam rehabilitasi hutan. Dan malam ini kita akan memperbincangkan hal tersebut dengan penyuluh kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu narasumber kita yang pertama ada Ibu Haja Miss Farida Eshut, dan juga narasumber kedua ada Ibu Erni Asis Eshut yang akan bersama kita malam hari ini. Saya menyapa beliau-beliau dulu nih malam hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu Haja Miss Farida Eshut. Siap. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian Ibu Erni Hasis Eshut. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Apa kabar juga? Mudah-mudahan baik kabarnya Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, malam ini kita bersama dalam Kipra Desa yang juga bisa didengarkan oleh pendengar-pendengar kita di manapun berada yang mendengarkan melalui streaming di website rri.co.id serta menggunakan fitur RRI Playgo dan juga di kanal YouTube kami di RRI Makassar. Kemudian live juga di fanpage Facebook kami. Nah, untuk Anda juga pendengar dimanapun Anda berada mungkin bisa menyimak dulu perbincangan kita di malam hari ini. Kalaupun mungkin ada pertanyaan yang Anda ingin tanyakan terkait kegiatan HKM meningkatkan partisipasi KTH dalam rehabilitasi hutan malam hari ini, Anda bisa sematkan pertanyaannya di situ atau nanti ada sesi pertanyaannya di line telepon 0821 3333 9440. Baik, saya ke narasumber kita, Ibu Haja Miss Farida Eshut dulu nih. Mungkin bisa memaparkan dulu kegiatan HKM apa saja ini untuk yang meningkatkan partisipasi KTH dalam rehabilitasi hutan membuka kebersamaan kita malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Arfan. Adapun pendengar RRI Pro 1 Makassar, alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita dapat kita diberi kesempatan untuk menyampaikan suatu topik, yaitu kegiatan HKM meningkatkan partisipasi KTH atau kelompok tani hutan dalam rehabilitasi hutan. Sebelum barangkali kita lanjut, sebaiknya kita mengetahui apa itu HKM. HKM yaitu merupakan salah satu skema dari perhutanan sosial. Perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara, hutan adat, atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat, masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, kelestarian dan keseimbangan lingkungan, serta dinamika sosial. Yang dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Sedangkan HKM itu sendiri yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Kegiatan HKM yang ada dalam pemanfaatannya pada hutan yaitu pada hutan lindung dan pada hutan produksi. Untuk pemanfaatan pada hutan lindung yaitu terdiri dari pemanfaatan kawasan hutan
pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sehubungan dengan kegiatan HKM yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan, dapat kita lihat pada kegiatan pemanfaatan kawasan hutan dalam pasal 20 ayat 3 Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial, bahwa dalam pemanfaatan hutan melalui kegiatan-kegiatan yaitu budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah madu, budidaya hijauan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, dan budidaya tanaman atsiri, dan rehabilitasi dan penangkaran satwa. Nah, itu barangkali untuk kegiatan HKM. Dari beberapa kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, sudah beberapa dalam perhutanan sosial sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pengelolaan HKM, yaitu budidaya tanaman obat, budidaya hijauan ternak, budidaya buah-buahan, dan budidaya biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, dan budidaya tanaman ari. Dan yang perlu kita ketahui di sini, apa itu rehabilitasi dan apa itu partisipasi. Sehingga kita dapat mengetahui nanti bagaimana kegiatan HKM itu dapat meningkatkan partisipasi kelompok tani hutan untuk melaksanakan rehabilitasi hutan. Yang perlu kita ketahui barangkali di sini dulu sebelum kita melangkah, yang dimaksud dengan rehabilitasi itu sendiri yaitu upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam rehabilitasi hutan itu sendiri adalah reboisasi dan penerapan teknik konservasi. Reboisasi itu sendiri adalah penanaman pohon dalam kawasan hutan untuk meningkatkan fungsi hutan. Kegiatan-kegiatan kelompok tani hutan dalam merehabilitasi hutan yang telah dilakukan yaitu kegiatan penanaman pohon, kegiatan penanaman agroforestry, penanaman tanaman, obat-obatan, penanaman hijauan ternak, dan penanaman aren pada lokasi HKM. Kegiatan HKM berhubungannya dengan peningkatan partisipasi kelompok tani hutan dalam rehabilitasi hutan. Kita perlu ketahui dulu di sini apa itu partisipasi. Salah satu pengertian daripada partisipasi adalah keikutsertaan mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam hal ini partisipasi kelompok tani hutan dalam melakukan kegiatan penanaman dalam kawasan, yaitu kegiatan HKM. Jadi, dengan adanya kegiatan HKM ini, kelompok tani hutan sebagai pelaku utama sudah berpartisipasi aktif dalam merehabilitasi hutan. Bahkan dapat dikatakan meningkat, karena tadinya yang hanya berpartisipasi dalam rehabilitasi karena mendapatkan upah penanaman, dengan adanya kegiatan HKM ini yang merupakan akses legal bagi kelompok dalam mengelola hutan, menjadi lebih aktif berperan serta dalam merehabilitasi hutan. Mulai dari perencanaan, penanaman, pemeliharaan, dan bahkan pengadaan bibit tanaman itu diadakan secara swadaya untuk ditanam di dalam kawasan hutan, yaitu kegiatan HKM. Demikian barangkali untuk sekilas tentang bagaimana kegiatan HKM itu dapat meningkatkan
partisipasi kelompok tani hutan dalam merehabilitasi hutan. Baik, terima kasih ya untuk penjelasannya Ibu Haja. Selanjutnya mungkin saya ke Ibu Erni ya. Seperti apa ini peningkatan mungkin atau mungkin yang bisa ditambahkan ya terkait kegiatan HKM meningkatkan partisipasi KTH dalam rehabilitasi hutan dari seorang Ibu Erni yang mengalami mungkin ataupun yang melaksanakan di lapangan ini sebagai penyuluh. Ibu Erni, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Partisipasi di sini seperti yang telah disebutkan oleh Ibu Haji Misfarida, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan. Partisipasi di sini dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi dari kegiatan partisipasi yang dilaksanakan. Dalam kegiatan HKM ini, masyarakat itu melakukan kegiatan penanaman. Penanaman yaitu dilakukan dengan menanam tanaman kehutanan dan juga tanaman agroforestry. Kegiatan ini merupakan bantuan dari BPSKL, yaitu Bank Pesona. Bantuan Bank Pesona yang diberikan yaitu berupa bantuan tanaman yang diberikan oleh masyarakat, juga bantuan ternak sesuai dengan kebutuhan. Begitu, demikian. Baik, itu yang bisa dijelaskan ya Ibu Erni. Baik, ada beberapa tadi yang partisipasi yang mengalami peningkatan dari KTH-KTH ini ya dalam berbagai program dan dilibatkan begitu ya. Memang ini berdampak juga dengan hasil yang diperoleh enggak dengan pelibatan mereka ini yang sudah dirasakan oleh KTH-KTH ini, Bu Haja? Apa hasilnya yang dirasakan selain peningkatan partisipasi mereka, pasti ada dampak lain positifnya? Ya, Pak. Terima kasih. Partisipasi peningkatan yang dirasakan oleh KTH dalam kegiatan HKM ini, ya, yaitu mereka itu merasakan dia sudah bebas masuk hutan untuk mengelola hutan, dan tidak lagi takut-takut seperti waktu belum ada kegiatan HKM atau belum ada kegiatan perhutanan sosial. Sekarang itu mereka sudah bisa mengambil madu, mengambil gula aren, mengambil hasil hutan bukan kayu, dan bisa menanam tanaman buah-buahan, tanaman agroforestry, tanaman buah-buahan, tanaman obat. Mereka bisa melakukan pada kawasan hutan. Kalau dulunya itu Pak, mereka itu cuma dapat melihat dan tidak dapat merasakan secara langsung manfaat daripada pengelolaan hutan itu. Dengan adanya HKM ini merupakan akses legal yang diberikan, mereka itu sudah bisa mengatur sendiri apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka ingin tanam, dan bagaimana nanti hasilnya dan mau diapakan itu hasilnya. Begitu barangkali. Jadi akan tahu nih prosesnya dari A sampai Z, hasilnya bisa dirasakan ya dari keterlibatan mereka juga nih ya. Oke, dan itu masih berlanjut dan semakin antusias nggak nih ke depannya? Iya Pak, terima kasih. Kalau dilihat Pak, ini semakin berlanjut dan semakin antusias untuk melakukan penanaman. Karena mereka sudah merasakan, terutama itu tanaman-tanaman semusim yang mereka tanam di antara tanaman tahunan, sudah bisa dinikmati. Seperti porang, jahe, kunyit, itu sudah bisa Pak dirasakan. Jadi mereka itu semakin antusias untuk melaksanakan rehabilitasi dalam kawasan. Seperti mereka itu membeli bibit sendiri, membeli bibit kopi, membeli bibit durian untuk mereka tanam. Padahal kalau dulunya itu Pak, waktu belum ada kegiatan HKM, jangankan mereka membeli, mau tanam. Mereka saja menanam
dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan mereka mendapatkan upah untuk menanam, itu saja partisipasi mereka, Pak. Selebihnya itu sudah tidak. Tapi dengan adanya HKM ini, mereka sudah beramai-ramai membeli bibit. Artinya di mana dia mencari sekarang itu bibit-bibit yang bermutu, yang ini untuk ditanam dalam lokasi HKM tersebut. Itu barangkali, Pak. Artinya dengan memberikan akses ini kepada mereka ini semakin membuat mereka juga nih bergairah begitu ya untuk berpartisipasinya ya. Baik, kalau Ibu Erni bisa mungkin menambahkan seperti apa ini yang dilakukan, bukan hanya mungkin melibatkan masyarakat ini, tapi untuk mengajak mereka meningkatkan partisipasinya, apakah ada juga nih ukuran atau standarisasi bagi KTH ini dalam menunjukkan partisipasinya untuk sebuah program yang dilakukan? Ya, terima kasih. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat ini dengan adanya HKM yaitu mereka sangat aktif. Mulai dari perencanaan, yaitu mereka sebelum mulai usaha mereka melaksanakan ada yang namanya Bang Arfan, yaitu RKU, yang dahulunya RKU sekarang RKPS, yaitu mereka merencanakan untuk kegiatan 10 tahun. Sampai 10 tahun begitu ya? Ya, 10 programnya. tahun. Wow, luar biasa. Setelah itu rencana 10 tahun itu kemudian dijabarkan menjadi RKT yang setiap tahun. Setiap tahun ya. Ya, dari sinilah kemudian mereka menentukan kegiatan apa yang akan mereka laksanakan. Dalam pelaksanaannya mereka melaksanakan berdasarkan kegiatan itu dan kemudian pada partisipasi pelaksanaan. Pada partisipasi pelaksanaan pengambilan manfaat mereka pada rencana yang dilakukan, yaitu mengambil hasil dari yang telah direncanakan dan juga evaluasi. Mereka mengevaluasi kembali apa yang sebenarnya telah dilakukan, apakah mereka itu telah berhasil atau kendala-kendala yang dihadapi. Iya. Nah, kalaupun ada kendala di dalamnya, mereka juga antusias nggak untuk berbagi kendala agar mungkin para penyuluh bisa memberikan pengarahan ataupun penyuluhan terkait hal yang mereka hadapi begitu? Ya. Termasuk di dalamnya ya? Ya, disinilah dalam kelompok itu ada pertemuan kelompok Bang Arfan, dan juga ada anjang sana diskusi yang pendamping selalu lakukan kepada kelompok maupun anggota kelompoknya. Disinilah biasa kita sharing atau berbagi pengetahuan tentang hal-hal yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diatasi, dan juga biasanya misalnya ada hal-hal yang memerlukan ahli, kita dapat mengundang dalam pertemuan kelompok, maupun kita dapat melakukan studi banding kelompok lain yang telah berhasil dalam melaksanakan hal tersebut. Nah, untuk melihat sendiri KTH dan juga mungkin lokasinya mereka ini kan pasti tentunya berbeda-beda sentuhannya nih Bu Aji ya. Saya kembali ke Bu Aji. Mungkin bagaimana mengarahkan mereka ini dengan berbagai mungkin ya berbeda lah, kalau KTH di A di sana dengan lokasi yang berbeda, KTH B dengan ini pasti membutuhkan penanganan yang berbeda juga nih. Bagaimana menghadapi dan solusinya nih? Terima kasih, untuk menghadapi solusi pada KTH yang berbeda-beda, artinya masalah mereka kan berbeda. Kita menyampaikan solusi untuk masing-masing permasalahan. Kalau permasalahan di kelompok ini begini dan permasalahan di kelompok ini begini, ya kita hadapi dengan memecahkan masalah itu sendiri dengan memilah-milah permasalahan yang ada di kelompok ini, yang ada di kelompok ini, dan ada juga itu permasalahan yang hampir sama, yaitu biasanya itu permasalahan masalah ternak yang mereka di bidang ternak ya. Mereka sudah melakukan penanaman, ternak ada yang berkejaran. Itu barangkali yang biasa
yang permasalahan mereka yang bersama. Tapi kalau permasalahan yang lain itu Pak Arfan, kayaknya kita harus melihat dari apa permasalahan itu dan bagaimana solusinya. Kita memberikan solusi, kita mengadakan pertemuan dengan kelompok itu, kita memecahkan permasalahan bersama-sama dan kita lanjutkan dengan solusi yang telah kita dapat. Itu barangkali Pak. Nah mungkin dari pemecahan itulah menjadikan mungkin satu KTH ini bisa menjadi contoh begitu ya. Kalaupun mungkin yang sudah dikatakan KTH-nya sudah berkembang, sudah baik berjalannya, partisipasinya sudah luar biasa, bisa dirasakan ini. Tapi diberdayakan nggak nih Bu KTH-nya untuk menjadi influencer, menjadi agen positifnya? Bagaimana partisipasi KTH ini bisa dipakai untuk menginfluence KTH-KTH lain agar partisipasinya pun mereka ini bisa lebih aktif lagi seperti si A misalnya ya, dijadikan contoh gitu. Ada nggak diprogramkan ini? Diprogramkan untuk misalnya menjadi KTH ini menjadi bagus nih nilainya Pak Ani ya, dijadikan percontohan. KTH ini diaplikasikan ke kelompok tani hutan lainnya. Misalkan kita ini misalkan kelompok tani hutan lestari alam. Ya, kita lihat dia di situ itu kelembagaannya sudah bagus, kelola kawasannya sudah bagus, kelola usahanya sudah bagus. Ini bisa dikatakan bahwa ini sudah baik. Maka kita akan sampaikan kepada kelompok tani yang lain bahwa kita bisa melihat kelompok tani ini bagaimana cara pengelolaan mereka sehingga kita juga bisa menjadikan kelompok kita seperti itu. Itu barangkali. Jadi memang ada penilaiannya dengan apa yang dilakukan, dengan hasilnya bisa dilihat, diukur keberhasilannya dan ada apresiasi dan bisa menjadi contoh motivasi bagi KTH-KTH lain juga ya. Betul. Baik, saya menyapa juga nih pendengar-pendengar kita, rupanya banyak yang menyimak perbincangan kita ini Ibu Haja. Ada Ibu Vita Fadila ya, mantap Ibu Haja. Dan Ibu Erni katanya, Fitri Wulandari, kemudian Akramanas, mantap Sri Kandi, Ajata Pareng rupanya nih yang berdua nih ya. Kemudian Andi Anti dengan mantap, Basok Si7, Ketua Ipkindo Sulsel hadir menyimak ya, menyemangati, semangat. Oke. Minarni juga dengan semangat, sukses selalu untuk penyuluh kehutanan KPH Ajata Pareng. Mantap Sri Kandi Ajata Pareng, sukses untuk kalian berdua, Nurlaili Andi Rizka, Andi Rasak, kemudian Hadijah Alimuddin, mantap penyuluh kehutanan KPH Ajata Pareng, jempol nih, waalaikumsalam. Ibu Fitri ya, menyimak. Baik, jadi luar biasa ini hal-hal seperti ini yang memberikan kesempatan kepada KTH-KTH berpartisipasi ya dengan rehabilitasi hutan bersama-sama, tentunya juga bisa meraih hasil yang lebih baik begitu ya ke depannya. Nah, Ibu Erni mungkin ada yang ingin disampaikan di kesempatan waktu yang makin tersisa ini, semakin sedikit ini. Oh iya, terima kasih Pak Arfan. Yang ingin saya tambahkan tadi mengenai KTH sebagai influencer. Dari Dinas Kehutanan setiap tahun itu ada penilaian kelas kemampuan KTH. Ya, ada indikator. Banyak indikatornya ya. 89 tahun 2018. Ada 3 tingkat KTH, yaitu pemuda, madya, dan utama. Dan juga ada penilaian tingkat nasional tentang KTH teladan. Dari sinilah kemudian dapat menjadi contoh bagi KTH-KTH yang lain. Sehingga mereka kemudian mau meniru dan bahkan mungkin lebih baik dari KTH yang sudah berhasil. Demikian Bang Arfan. Baik, terima kasih Ibu Erni Asis Esut, penyuluh kehutanan di Sulsel. Dan terakhir mungkin sebagai closing statement dari Ibu Haja Miss Farida Esut nih, apa ini yang ingin disampaikan kepada KTH-KTH di luar sana, mungkin mudah-mudahan lagi ada yang monitor nih. Terima kasih. Yang pertama barangkali saya sampaikan,
untuk teman-teman penyuluh kehutanan, apabila ada masyarakat yang ingin mengusulkan kegiatan, salah satu dari kegiatan perhutanan sosial, sebaiknya barangkali difasilitasi. Karena dengan adanya akses legal yang diberikan kepada masyarakat, kelompok tani atau kelompok tani dapat membantu kegiatan rehabilitasi hutan. Dan untuk kelompok tani hutan, marilah kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk sebaik-baiknya dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku hingga terwujud kesejahteraan masyarakat dan hutan tetap lestari. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ibu-Ibu. Karena waktunya juga terbatas, saya harus akhiri dulu perbincangan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjut nih ya, di sesi lainnya di Kiprah Desa. Namun saya harus akhiri perbincangan kita terkait kegiatan HKM meningkatkan partisipasi KTH dalam rehabilitasi hutan. Sekali lagi narasumber saya, Haja Miss Farida Eshud dan Ibu Erni Asis Eshud, penyuluh kehutanan di Sulsel. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya di Kiprah Desa malam hari ini Bu. Nanti di lain waktu kita bisa lanjut perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian perbincangan kita di Kiprah Desa malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan teruslah semangat khususnya para KTH-KTH sana dimanapun berada. Rehabilitasi hutan bukan hanya untuk kita tapi untuk masa depan. Dan tentunya hasil dan manfaatnya kembali ke kita sendiri. Saya Arfan pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.